Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Teman-teman, Mas santri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam ini kita kembali mengkaji kitab Ihsaul Ulum karya Abi Nasr Al-Farabi. Di pertemuan ke-6 ini kita akan melanjutkan pembahasan soal logika, yang mana malam ini temanya adalah maudhu' ilm al-mantiq, ya, objek logika. Sebelum kita mengkaji kitab ini, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah untuk muallif hadal kitab, yaitu Abi Nasr Al-Farabi, juga Fatihah untuk pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang terkenal dengan sebutan Gus Dur. Fatihah juga untuk orang tua kita masing-masing, kerabat kita, kakak adik kita, saudara-saudari kita, sahabat-sahabati kita, guru-guru kita, pengarang kitab atau buku yang kita baca, dan semua orang yang menyayangi kita. Lalallah ayyuhdina ila sawa'is sabil wa yarzuquna bi hayatin sa'idatin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini. Amin ya rabbal alamin. Halaman 33 sampai 34 saja insyaallah hari ini. Maudhu' ilmil mantiqi. Objek logika. Amma maudhu'atul mantiqi, adapun objek-objek logika, wahia, objek-objek itu allati fiha, yang padanya tu'tol qawanin, kanun-kanun logika diberikan atau diterapkan. Yang dimaksud dengan objek logika adalah hal-hal yang mana kanun logika itu diterapkan. Kanun logika itu, ketentuan-ketentuan di dalam logika itu akan diterapkan kepada hal-hal yang akan kita bahas berikut ini. Fahia, objek logika itu, al-ma'kulatu, adalah rasionalitas, ya. Tapi ini nanti ma'kulat artinya adalah ma'ani, makna, ya. Al-ma'kulat kita artikan retrek dulu, ya. Rasionalitas min haitsu tadullu alaihal alfat, dari sisi di mana kata-kata menunjukkan tentang rasionalitas itu. Makna-makna yang diacu oleh kata. Nah, gitu, ya. Kalau mau nerjemahin secara maknawinya itu. Yang pertama yang dibahas atau objek kajian logika adalah makna-makna yang diacu oleh kata. Wal alfadu, fahya al alfadu, dan kata-kata min haitsu, dari sisi hiya, kata-kata itu dalatun alal ma'kulat, menunjukkan rasionalitas. Yang kedua yang dibahas atau objek bahasan logika adalah kata-kata yang menunjukkan
makna. Ya. Berarti apa yang dibahas cuma dua itu aja. Ya. Kata dan ini mana Mas? Ini. Oke. Jadi objek logika itu makulat ya. Makulat dan alfad. Ya. Secara literal makulat disebut dengan rasionalitas ya. Ya. Alfad kata-kata ya, lafad ya. Rasionalitas ini bisa dikatakan dengan makna ya. Karena apa? Kata-kata itu menunjukkan tentang makna. Makna ditunjuk oleh kata-kata ya. Artinya ini hubungan antara dua hal ini adalah resiprokal. Ya. Ini yang ditandai ya. Ya, yang ditandai ini yang menandai ya. Kalau bahasa di semiotika atau semiologi, di bahasa Arab semiotika atau semiologi disebut ilmu dalalah, ilmu tentang penanda, tanda ya. Ini adalah dal ya, yang menandai. Ini adalah madlul, yang ditandai, yang di ya, yang di bahasa Inggris kalau di semiotika itu berarti madlul itu adalah signified ya, signified ya. Ini apa? Signifier ya, signifier. Di bahasa Indonesia signified ini diartikan dengan apa? Petanda Mas ya. Yang ditandai petanda. Ini penanda. Itu aja sebenarnya. Dal madlul. Cuman nih ini kalau di semiotika ya. Tapi kalau di logika nanti ini disebut dengan term ya. Maaf, terbalik. Ini term. Ini konsep. Ya. Konsep itu sesuatu yang ada di pikiran, makulat, ya kan? Yang dipikirkan. Term itu adalah yang terucap. Ya. Dan ini hubungannya tadi versi Al-Farabi sifatnya resiprokal. Resiprokal itu saling mengandaikan, ya. Makulat ditandai oleh alfad, alfad menandai makulat. Ini alfad bukan alpat ya, bukan mobil. Ini kalau di di semiotika, semiologi ya. Nah, kalian tahu nggak bedanya semiotika semiologi? Sama, itu ilmu dilalah sebenarnya. Ilmu dilalah. Ya, kalau bahasa Arabnya ilmu dilalah. Bisa disebut semiotika atau semiologi ya. Semiologi itu, logi itu artinya ilmu, semeon itu artinya tanda, ilmu tentang tanda. Semiotika sama juga, semeon artinya. Cuma bedanya semiologi itu adalah ilmu tentang tanda versi Eropa daratan ya. Eropa daratan itu mana? Jerman, Prancis ya. Kalau semiotika itu ilmu tentang tanda versi Anglo-Sakson. Anglo-Sakson mana? Inggris Raya, Amerika juga. Nah, cuman kalau di sini ada yang mahasiswa komunikasi nggak ada ya? Biasanya di komunikasi lebih sering dipakai istilah semiotika daripada semiologi. Oke ya, itu
objek logika secara umum adalah makulat dan alfaz, ya. Term dan konsep dan term. Oke, bagus, bagus ya. Wadzalika, dalikanya ini nggak ada ujuk domir, dan itu semua yang tadi saya sebutkan tadi, annar ra'ya, bahwa sesungguhnya pendapat, innama nusohihuhu, kita mencari kebenaran tentang pendapat itu, ingda anfusina, pada diri kita, bi'an natafakkara, dengan kita memikirkan, wanarwi, mengungkapkan, meriwayatkan ya, wanukima, dan menetapkan fi anfusina, pada diri kita, umuron, perkara-perkara, wa makulatin, dan makna-makna atau rasionalitas-rasional atau makna-makna. Sya'nuha, kondisi rasionalitas tadi atau makna-makna tadi, an tusohiha dzalikar ra'ya, membenarkan atau meninjau kebenaran pendapat itu. Apa fungsinya ini? Ya. Makulat, rasionalitas itu diperlukan ketika kita berusaha untuk mengukur kebenaran pendapat kita pribadi. Ketika kita mau berpendapat atau kita sudah berpendapat, itu yang menjadi alat ukur kita atau sesuatu yang menjadi objek pemikiran kita adalah rasionalitas. Biasanya gitu kan? Kalau sebelum ngomong itu kan kadang kita kayak kalian mau mempertimbangkan sesuatu itu sebenarnya ngobrol dengan diri sendiri kan? Nah, ya kan, benar nggak? Misalnya nih, aku mau lanjut kuliah atau enggak? Misalnya gitu kan? Aku mau kerja atau ngelanjutin studi, kan gitu kan? Aku nih nikah dulu atau lanjutin S2, misalnya gitu kan? Di sini nggak ada Farabi ya, kemana kan saya udah S2 aja dulu, nggak usah nikah dulu gitu kan? Tapi nggak bisa pak, ya wes kebelet gitu ya Mas Farabi, nggak ada orangnya, biarin aja kita omongin, ya kan? Itu pasti sebelum dia berpendapat gitu, itu dia ada yang ini kan, ada yang berkecamuk di pikiran, ya kan gitu kan? Saya ini mau ngelanjutin atau tidak, ya gitu kan? Atau kalau misalnya mau masuk ke organisasi juga gitu kan? Danis apa? Organisasinya apa? PMI. Oh, PMI, oke, good, bagus, ya kan? Waktu pertama masuk UIN pasti kan yang deketi kamu banyak kan? Oh, iya kan? Wow. Iya kan? Dari berbagai organisasi sampai HTI juga deketin kali kan? Semua itu kan? PKS lah, orang Tarbiyah, orang NU Muhammadiyah, semua deketin, ya kan? Nah, tapi nanti ketika mau tidak mau kan nanti sebelum mengungkapkan atau menentukan posisi kan itu berpikir pasti kan? Saya dulu kayak gitu juga. Saya pernah waktu anak baru masih di Mesir ditawari masuk ke Persis karena saya akrab dengan kawan Persis. Kemudian karena sering ikut kegiatannya gitu, cuman saya mikir entok pirang perkoro aku merebureng Persis itu. Gak ada urusannya sama sekali gitu kan. Ya saya kemudian padahal nih kawan sahabat saya akrab gitu kan. Kemudian ya saya ngomong apa adanya gitu. Suruh ngisi formulir sama dia. Saya bersahabat aja sama kamu ya gitu. Tapi organisasinya nggak usah gitu. Ya dia agak kecewa tapi ya udah gitu. Karena saya nggak kebayang gitu. Ya di Pekalongan mana ada. Saya Persis bisa ada Mas Rozi. agak sulit kan nyari itu. Ya bagaimanapun kita kan milih organisasi juga. Kita nanti mau kemana kan? Pikiran kawan-kawan NU merekrut saya, kemudian ini ya saya masuk. Oh ini tempatku gitu kan. Itu. Itu tadi nusokhihar ra'ya min anfusina bi apa? Bi an natafakkar atau nufakkir al makulat. Ya. Satu. Wa nusohihu inda ghairina. Kita juga meninjau kebenaran ya. Nusohihu kita artikan bukan membenarkan saja, meninjau kebenaran saja ya kita artikan.
Ingda ghairina, pada selain kita, bukan diri. Kalau tadi kan diri sendiri ya. Bi annu khotibahu. Dengan cara kita mengajak berdialog orang lain tadi. Bi aqawila, dengan pernyataan-pernyataan nufahimuhu. Yang kita bisa memahamkan orang lain tadi biha. Dengan pernyataan-pernyataan itu, al-umuro, apa yang kita pahamkan itu adalah al-umuro, perkara-perkara, wal makulat, dan rasionalitas atau makna-makna, allati sya'nuha, yang mana kondisi dari makulat itu, antusohiha, meninjau kebenaran, membenarkan dan meninjau kebenaran dari karya pendapat itu. Ya. Sama, sebenarnya ketika kita mau meninjau kita mau meninjau pendapat orang lain juga sama. Orang lain itu pasti ada rasionalitas di baliknya kan? Dia pasti mikir. Yang kita persoalkan adalah rasionalitas itu. Kita tanyakan, apa dasarnya Anda? Misalnya kayak tadi kan saya ditanya, apa dasarnya Anda menolak untuk masuk ke organisasi ini? Ya saya argumennya, basic saya bukan saya berangkat bukan dari situ. Masyarakat saya juga nggak ada organisasi itu, ya kan? Kalau saya mendalami itu, saya gini loh, cepat atau lambat saya akan pulang kampung, ya kan? Ke Indonesia lagi. Kalau saya masuk ke organisasi itu kemudian saya nggak ada cantolan di Indonesia, ya ngabisin waktu toh, ya kan? Artinya bagaimanapun kita itu ada unsur-unsur primordial kan? Pasti kan? Kita pasti akan itu hal-hal yang sulit tuh, misalnya bahwa Mas Fawaid orang Jawa kan Mas? Orang Jawa kan? Jawa Madura, ya kan? Kalau Mas Fawaid misalnya ke Mesir Mas, itu nanti perlu mencari organisasi itu, berafiliasi dengan organisasi kekeluargaan. Kalau nggak Gama Jatim adalah Fos Gama. Gama Jatim itu Jawa Timur, Fos Gama itu Madura. Ya. Itu mau nggak mau, karena biasanya tempo hari saya udah cerita kalian kalau di sana itu bantuan, kemudian nanti bisa jadi tenaga musiman haji itu lewatnya kekeluargaan. Ya, kalau kemudian Mas Fawaid karena ngerasa ganteng gitu ya, tiba-tiba di sana langsung gabungnya sama orang Korea, ya kan? Iya kan, Korea, ya kan? Iya kan, wah gaya rambutnya kan udah hampir kan? Kim Jong Un Korea. Iya, hasrat hati mau ke Korea Selatan, maksudnya Korea Utara, ya kan? Ya, giran dia mau, kan bingung kan, pasti bingung kan? Iya kan? Iya kan? Ya ketika tadi dia memilih Fos Gama atau Gama Jatim itu pasti, misalnya tadi kan dia memilih Korea Selatan ya, kita akan bertanya apa dasarnya kamu kok milih ke sana, kan? Bisa bahasa Korea? Enggak, misalnya gitu kan? Mirip orang Korea? Sama sih. Ya kan? Gitu kan? Ditinjau gitu Mas. Ya, gitu kan? Artinya kita selalu ketika ini berguna, artinya objek logika yang makulat ini berguna untuk meninjau diri sendiri dan orang lain, ya. Tapi berbaur penting juga. Berbaur iya, berbaur penting. Tapi tadi hal-hal yang sifatnya primordial nggak susah itu Mas, ya kan? Susah untuk misalnya gini lah, siapa Michael Jackson, ya kan? Bagaimanapun dia orang kulit hitam, ya kan? Walaupun dia beroperasi berkali-kali, tetap aja orang hitam, ya kan? Tetap aja orang hitam. Nggak bisa dia disebut kemudian, setelah operasi jadi putih itu langsung dianggap orang kulit putih, nggak juga, ya kan? Tetap ada hal-hal yang susah itu kan. Misalnya gini lah, itu hal-hal yang primordial tadi. Hal primordial itu hal-hal yang tidak bisa kita pilih, ya. Jenis kelamin misalnya gitu, ya kan? Jenis kelamin kita nggak bisa milih tuh. Soalnya Mas Fauzan ya kan agak ngantuk-ngantuk tuh kan. Tiba-tiba dia ngerasa cantik, ya kan? Ya kan? Merasa cantik kemudian dia Diciumi, Bang. ya kan? Ya kan? Yang ngerasa cantik gitu kan. Kemudian dia operasi gitu kan. Bikin tete-tetean. Aduh, udah coplok.
Ya kan? Walaupun kemudian dia nanti seksi kayak gitu, tetap aja dia nggak bisa nyusuin kan? Ya itu tadi, ya, tadi paling kita akan persoalan ulang kan? Nah tadi, ketika dia menunjuk ro'yun tadi ya, kita bisa menanya, apa dasar Anda untuk memilih, misalnya mengubah jenis kelamin dan seterusnya itu kan? Sebenarnya kita berbicara membahas soal makulat yang ada di pikiran orang itu. Ini kita deskripsi saja, nanti apa urusannya dengan logika nanti kita akan ketemu. Walaysa yumkinu dan tidak mungkin an-nusohiha ayya ra'yin untuk kita membenarkan suatu pendapat utufiko yang disepakati bi ayyi makulatin utufiqat dengan rasionalitas atau makna-makna yang telah disepakati. Saya lanjutkan dulu, ini agak membingungkan di awal tapi nanti saya akan artikan, saya akan maknai. Wala an-nujida dan tidak mungkin kita menemukan tilkal makulat, makna-makna tadi, rasionalitas tadi, bi ayyi adadin uttufiqa dengan sejumlah hal yang disepakati. Wala bi ayyi ahwalin dan tidak mungkin ditemukan juga rasionalitas bi ayyi ahwalin dengan kondisi-kondisi watarkibin, susunan-susunan, watartibin, tertib ya, susunan juga sama. Tarkib itu formasi, tertib itu susunan, uttufiqa yang disepakati. Bal justru nahtaju kita membutuhkan fi kulli ra'yin di setiap pendapat naltamisu tashihahu yang kita cari kebenaran dari pendapat itu ila umurin kepada perkara-perkara wa makulatin dan rasionalitas muhaddadatin yang definitif, yang menentu. Wa ayyakuna ini wa anbika kauni bukan. Wa ayyakuna dan ada apa tadi, ro'yun tadi, pendapat tadi, bi ada demma maklumin dengan sejumlah makulat yang diketahui. Wa ala ahwalin dan atas kondisi-kondisi, wa tarkibin dan formasi, wa tartibin dan susunan maklumin yang diketahui. Maksud kalimat panjang itu gini. Kita tidak mungkin membenarkan suatu pendapat dengan rasionalitas yang disepakati. Ya. Yang bisa adalah kalau kita mau membenarkan suatu pendapat, kita memerlukan rasionalitas yang diketahui secara definitif. Ya. Maksudnya apa? Di situ ada kesepakatan, ada pengetahuan definitif ya, maklum muhaddad. Kesepakatan itu apakah selalu yang kita sepakati itu benar? Belum tentu, gitu loh, ya. Kesepakatan itu kan kadang karena mayoritas, ya kan? Suara terbanyak. Suara terbanyak itu kan belum tentu benar, ya kan? Coba misalnya gini, zaman Yunani kuno, para juris itu sepakat, tidak sepakat semua sih, separuh lebih anggota Dewan Yunani itu menyatakan Sokrates salah. Ya. Sementara kurang dari separuh menyatakan dia tidak bersalah. Apakah kemudian yang suara mayoritas tadi itu benar? Ternyata keliru, ya kan? Apa salahnya Sokrates? Sokrates justru misalnya kita ngomongin soal popularitas tadi kan. Sokrates sampai detik ini dikenal orang, ya kan? Dia menjadi bapak filsafat. Sementara orang-orang yang mempersekusi dia itu mati semua itu. Setelah itu mati semua itu. Karena mereka dolim pada Sokrates. Itu tadi. Intinya, kalau kita mau meninjau suatu pendapat, ro'yun, tidak bisa dengan kita tidak bisa membenarkan suatu pendapat hanya berdasarkan kesepakatan. Ya, kesepakatan itu mungkin keliru. Nah, kalau kita mau mengukur kebenaran suatu pendapat, maka yang dicari adalah pengetahuan yang menentu. Yang menentu artinya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
sesuai dengan rasionalitas, sesuai dengan kenyataan. Ya kan? Kalau kesepakatan itu kan hanya ya suara mayoritas itu tadi, ya kan? Itu istilahnya di situ hanya populer saja, ya kan? Kemarin kita sudah bahas tuh kan tentang pendapat yang populer, pendapat yang burhani, ya kan? Nah, ini yang populer itu. Utufiko itu hanya yang populer. Belum tentu benar. Kalau kita mau meninjau dan mau membenarkan atau menyalahkan suatu pendapat, maka pastikan kita benar-benar mengetahui argumennya, ya, makulatnya, rasionalitasnya, dan rasionalitasnya itu harus benar-benar menentu. Menentu ini kalau di bahasa Descartes itu clear and distinct, ya. Jelas dan terbedakan, ya. Muhaddad, definitif, tidak ada ambiguitas di dalamnya, ya. Tidak meragukan. Nah, itu baru bisa, ya. Oke, saya lanjutkan. Watilka makulat muhaddadah, ya. Rasionalitas yang menentu itu yang bagi seyogianya antakuna ada lihali al-fadhiha pada kondisi kata-kata makulat al-muhaddadah itu. Allati biha yang dengan makulat muhaddadah itu takunu al-ibaratu anha, ada apa ungkapan tentang makulat muhaddadah itu ingda tashihiha, ketika kita membenarkannya atau mencari kebenarannya lada ghairina, pada selain kita. Intinya yang ingin dikatakan, makulat muhaddadah itulah yang seharusnya menjadi dasar kita meninjau pendapat orang lain. Bahkan pendapat diri sendiri juga sama. Falidhalika, oleh karena itu, nadtorru, kita membutuhkan ila qawanina, kepada kanun-kanun, tahutuna, yang meliputi kita, fil makulat, di dalam hal-hal rasionalitas maknawi tadi, wa fil ibarah anha, dan tentang ungkapan dan dalam ungkapan tentang makna-makna itu. Nah, ini mulai tadi. Karena ada makulat yang muhaddadah dan makulat yang hanya muttafiqah, ada rasionalitas yang hanya disepakati saja. Ini sudah mulai kita ubah nih. Tadi kan makulat itu artinya ada dua tadi. Itu ada yang muttafaqah, ya, yang disepakati. Ini ma'lumah muhaddadah, ya. Ini tidak, ini yang dipakai, ya. Karena ada yang ini populer saja, ya, populer saja. Populer kan, bukan populer kan? Iya. Sementara ini benar, ya, ini benar, ya. Ini yang dipakai. Nah, karena ada yang populer dan sejuknya tidak dipakai, jadi rujukan pembenaran, dan ada yang benar dan bisa jadi rujukan, maka di situ diperlukan adanya qawanin, kanun, logika diperlukan di sini untuk mengetahui mana yang maklumah muhaddadah, mana yang hanya muttafaqah saja, ya kan? Kadang misalnya gini, sehari-hari kan yang kita ketemukan seringkali ini kan, pendapat-pendapat yang populer itu kan yang muttafaqah, oh sepertinya gitu kan, tapi belum tentu sesuai kenyataan itu. Nah, ini logika diperlukan. Watah rusuna, dan konun tadi, ini ada konun, ya, qawanin al-mantiq, ya. Konun ini diperlukan untuk meninjau itu, dan dia apa? Tahrusuna, bisa menjaga kita minal khalati, dari kekeliruan, fihima, di dalam membahas soal makulat wa alfat, ya.
tentang makulat ini. Ini nanti tadi sini apa? Al-Fat. Ini lebih banyak bahas makulat. Oke. Ya, kalau pengen makna, gagasan, dan ungkapan kita kokoh, itu perlu logika yang ketat. Kenapa buku-buku filsafat ya, itu sepertinya agak berat ya, dibaca kan agak berat ya. Itu kenapa bagi sebagian orang itu berat? Karena mungkin yang membaca itu tidak begitu menguasai logika. Tapi kalau dia menguasai logika, insya Allah akan jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Karena akan ketahuan. Bahkan tidak hanya memahami, Mas, bisa ngeritik. Kayak saat ini saya sedang baca Multicultural Citizenship, bukunya Wilkin Blika. Itu agak tebal bukunya ya, kurang lebih 400-an halaman lah. Tapi dari depan-depan aja saya udah ketahuan ini kerangka pikirnya itu gini ini larinya ke sini, dan udah kelihatan kelemahannya di mana, kelihatan. Ya, nggak usah harus membaca keseluruhan itu. Udah ketahuan, oh ini apa namanya, oh dia membagi kan soal minoritas kata dia ada national minority, kemudian apa ethnic minority ya. Itu kemudian dia memasukkan agama ke etnik misalnya gitu. Itu oke lah di Eropa, di Kanada, Amerika mungkin betul ya mengidentifikasi agama, etnik dengan agama itu disamakan ya. Jadi kalau dulu mengatasi pertempuran antara Katolik dan Protestan di Eropa itu dengan cara sekularisme, dia bilang gitu juga. Orang-orang zaman dulu juga menganggapnya persoalan mayoritas minoritas etnis ya pisahkan saja. Ada istilahnya Benin neglect, apa namanya, apa kalau itu ya, neglect itu apa, pengabaian yang secara secara baik lah. Itu yang saya barusan ngomong sebentar tentang itu, terkait bahwa kenapa, apa gunanya logika sebenarnya, ya itu mempermudah baca hal-hal yang sulit sekali, Mas, akan jauh lebih mudah. Jadi bukan buku filsafat yang sulit ya, prasyarat untuk kita membaca filsafat itulah yang kadang belum kita punyai sehingga tampak sulit. Sama aja kayak kalian baca buku matematika misalnya gitu. Kalau basic matematikanya nggak kuat, ya pasti bingung kan. Udah mulai akar-akar ini, wah repot lah itu. Baca teori-teori fisika itu kan kita bingung kan, ngopol kan. Buku makalahnya orang fisika itu kan cuman paling berapa halaman itu, kan? Disertasinya itu kan paling berapa halaman. Tapi angka-angka semua, Mas. Kan kalau kita nggak menguasai kan itu opo, nggak bisa diomongin kan. Itu ya. Oke. Wakilah hataini, dan dua hal ini, akni al-makulat wal aqawil, ya ini makulat dan aqawil, ini alfat atau aqawil ya. Aqawil ya. Alati biha, yang dengan pernyataan itu takunul ibarah anha, ada apa ungkapan tentang makulat. Ini salah nulis ya. Oh benar, makulat benar. Yusammi hal kudama, orang-orang terdahulu menamainya dengan an-nutqa wal qaula. Nutkun ini artinya yang terpikirkan ya, qaul yang terucapkan. Tadilah nutkun ini nutkun ya. Maaf, ini qaul, ini nutkun. Gampangnya ini adalah konsep ya, gampangnya itu aja lah. Ini adalah apa tadi, term ya, kalau bahasa logikanya gitu. Ini makna, ini adalah kata. Gampang.
Wa yusammuna al-ma'kulat, orang-orang terdahulu menamai rasionalitas al-qaula wan nutqa ad-dahila, pernyataan dan pemikiran yang masuk al-markuza fin nafsi, yang terfokus berada di dalam diri. Walladzi yu'abbiru bihi, yang mengungkapkan tentang ma itu, anhuma, tentang nutkun wa qaul tadi, al-qaulu wan nutku al-khariju bis sauti, ungkapan atau pemikiran yang keluar dengan apa namanya, suara. Jadi di sini ada pikiran, ya pikiran. Di sini adalah ujaran, ya pikiran ini ujaran. Oke. Ini tadi, ini tingkatan lebih lanjut lagi. Jadi ada pikiran yang ada di pikiran di otak kita, yang tadi makulat, kemudian ada ujaran. Ujaran itu bisa bisaut, di sini hanya bisaut saja. Tapi sebenarnya kan bil kitabah juga ya, dengan tulisan juga sama. Ujaran atau ini ungkapan saja, lebih tepatnya adalah ungkapan. Kalau biasanya kata ujaran itu apa istilahnya? Ujaran itu kan terucap kan. Tapi kalau ungkapan bisa masuk ke ujaran dan tulisan, ya kan? Tulisan. Oke. Walladzi yusahhihu bihil insanu ar-ra'ya, sesuatu yang dengannya manusia membenarkan atau meninjau kebenaran suatu pendapat, ingda nafsihi, pada dirinya sendiri, huwal qaulu al markus fin nafsi, itu adalah pernyataan yang fokus di dalam diri. Ya. Kalau kita berusaha untuk mencari kebenaran, maka sebenarnya yang kita otak-atik adalah pikiran, sebenarnya gitu. Walladzi bihi yusahhihuhu inda ghairi, sesuatu yang dengannya seorang manusia membenarkan atau mencari kebenaran tentang sesuatu itu pada orang lain, wal qaulu al khariju bis-saut, itu adalah pernyataan yang keluar dari mulut, ungkapan. Ya. Ini pada diri, ya. Wah, ini udah. Jadi kita akan ungkap ini. Ini ganti lagi. Di sini ada ungkapan, ya. Dan apa tadi? Pikiran, ya. Ketika kita mau meninjau, ini kita meninjau ungkapan pada orang lain. Tapi kalau pikiran kita mau meninjau kebenaran, kita sebenarnya yang kita tinjau adalah pikiran, ini diri sendiri. Ya. Ya, walladzi bihi yusahhihuhu inda ghairihi, dan sesuatu yang dengannya seseorang mencari kebenaran tentang pernyataan orang lain, huwal qaulu al kharij bis-saut, adalah pernyataan dengan yang keluar dengan suara. Wal qaulul ladzi, dan pernyataan alladzi sya'nuhu, yang kondisinya ayusahhiha ra'yan, membenarkan atau meninjau kebenaran suatu pendapat, ma, sesuatu, yusammihi al-qudama, orang-orang terdahulu menamainya dengan al-qiyas, ya. Untuk meninjau dua hal ini, ya, peninjaunya adalah qiyas. Qiyas ini maksudnya adalah logika, ya. Karena qaulan, baik pendapat itu qaulan, pernyataan markuzan fin nafsi, yang berada di dalam diri, au kharijan, atau keluar bisauti, dengan suara. Itu. Jadi ini logika itu bisa meninjau ungkapan dan pikiran. Ungkapan pada orang lain dan pikiran dalam diri sendiri.
kita akan mengetahui apakah itu benar atau salah, ya. Karena kita mungkin benar dan salah dalam mengungkapkan sesuatu atau memikirkan sesuatu, maka disitulah kanun logika diperlukan. Begitu. Bisa dipahami? Ada yang mau tanyakan? Tadi tentang utufiko dan apa namanya? Ini tadi kan ada yang disepakati ya apa? Ada dua ya? Disepakati dan apa? Disepakati dan diketahui ya. Ya kan? Ini kalau di filsafat Plato, ungkapan atau pikiran yang disepakati ini adalah doksa. Pernah belajar lu, Mas? Filsafat Yunani, Mas? Plato? Enggak. Yang diketahui itu adalah epistem. Doksa itu ya pendapat populer. Ya. Yang viral itu kan tidak selalu epistem, ya? Pendapat-pendapat viral itu lebih kayak ini opini nih, Mas. Doksa itu dikatakan ro'yun ini. Kalau epistem itu kebenaran. Epistem, ya. Ro'yun juga. Apa, Mas? Ro'yun juga. Tadi ro'yun sebagai ro'yun itu masih umum, sifatnya netral. Tapi kalau ro'yunnya itu hanya disepakati saja, Mas, belum diketahui kebenarannya secara definitif, itu doksa. Hanya opini. Opini itu kan ya ada unsur subjektivitas, ya. Ada juga unsur bias kelompok, bias mayoritas. Tapi kalau kebenaran, epistem, itu nggak bergantung sama orang, Mas. Nggak bergantung sama orang. Kebenaran itu kan beyond, ya kan? Ya kayak hitung-hitungan matematika itu kan epistem, ya kan? Hitung-hitungan dasar lah misalnya. Satu pulpen tambah satu pulpen, ya siapapun orangnya akan kita mengatakan 2, ya toh? Nggak bisa diotak-atik. Itu karena epistem. Sementara ilmu-ilmu sosial humaniora kadang seringkali masuknya ke opini tuh, ya kan? Kan belum tentu 1 tambah 1 bisa jadi 3, ya kan? Misalnya Mas Rozi 1 kan, sama istrinya 1 kan, di kamar melulu kan, sama dengan 2 kan, malah bisa jadi 4, ya kan? Bukan sama dengan 2 kan, bisa jadi sama dengan 3, sama dengan 4, ya kan? Itu tadi. Tapi itu kan nggak pasti kan, bisa jadi 3, bisa jadi 4. Kalau anaknya kembar jadi 4, ya kan? Atau mungkin kayak kucing gitu. Kembarnya ada yang kembar 4 ada loh, Mas. Saya langsung brojol langsung 4. Itu tadi. Itu jadi ini, Mas. Bedanya antara doksa dan epistem adalah kalau epistem itu beyond person, melampaui orang per orang. Bahkan melampaui ini, Mas, otoritas. Jadi epistem itu tidak bergantung pada posisi sosial seseorang. Itu beyond. Ya kayak yang dikatakan Imam Ali itu loh. La yu'raful haqqu mirrijal. A'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Ya. Itu dicatat oleh Imam Ghazali di Al-Qistos Al-Mustaqim. La yu'raful haqqu, suatu kebenaran tidak diketahui min rijal, dari orang per orang. Maksudnya pengetahuan kebenaran itu tidak bergantung pada orang per orangan. Mentang-mentang misalnya saya ustazun, kiai, profesor, doktor gitu kan, bukan jaminan bahwa saya pasti benar, ya kan? A'rifil haqqa, ketahuilah kebenaran, ta'rif ahlah, engkau akan tahu siapa yang benar. Nah, ini yang dimaksud epistem. Gitu. Oke, ini cara mengetahui kebenaran
ada dua pilihan, doksa sama dusta. Ketika kasusnya sama-sama doksa, misalkan kepercayaan, kan doksa, kan masih belum tahu gimana yang belum buat dusta, masih doksa kan? Iya, iya. Terus cara mengetahui yang benar gimana? Ya, dua-duanya sama doksa. Caranya adalah mencari hakikat yang lebih tinggi dari dosa itu. Hakikat lebih tinggi dari dosa itu. Contohnya misalnya gini, yang gampang lah, tentang apa ya, batalnya wudhu saja misalnya gitu kan. Batalnya wudhu kan, ini orang yang syariah kan gitu. Minimal mendapatnya ada 3 kan ya. Apa namanya, aula mastumun nisa itu diartikan dengan jima kalau versinya Hanafi kan, atau lamsun ya kan, bi ghairi sahwat bi syahwat itu Maliki ya, menyentuh dengan nafsu itu batal. Sementara Syafi'i kan lamsun mujarrad lamsah, hanya bersentuhan saja batal itu. Kita bersentuhan dengan apa namanya, lawan jenis ya. Itu kan mana yang benar, ya kan? Ya larinya ke atas nih. Intinya ya apa namanya, kita tidak bisa menyatakan bahwa salah satu di antara mereka paling benar. Nggak bisa itu. Paling banter kita mengatakan bahwa ya masing-masing punya pegangan sendiri-sendiri. Dalam hal ini adalah interpretasi terhadap ayat. Dan itu kita tidak bisa menyatakan bahwa si X itu paling benar gitu. Cuman kalau Imam Syafi'i itu kan hati-hati ya. Maka mujarrad lamsah itu kan karena kalau misalnya lamasa artinya jima itu kan harus menakwilkan kan. Atau lamsun bisyahwatin itu juga masih harus melakukan ini kan. Harus melakukan penakwilan kan. Imam Syafi'i yang mudah saja. Udah. Tapi apakah Imam Syafi'i paling benar? Dalam hal itu Imam Syafi'i mengatakan, ya saya yakin ini benar. Ya. Tapi apakah dengan demikian kita akan mengkafirkan atau itu kan enggak sampai itu. Sampai situ mas. Jadi sebenarnya itu 3 itu ya dalam titik tertentu doksa sebenarnya. Kita nggak tahu episteme ya walau alam bisawab di titik tadi. Gitu. Iya. Memang pada titik tertentu ya kita tidak sampai ke kebenaran yang hakiki, sulit tuh mas. Sulit. Kayak misalnya perbedaan agama misalnya gitu. Wah itu lebih sulit lagi kan. Apa cara untuk kita nggak tahu yang paling benar, nggak tahu juga itu kan. Paling benar itu kan, yang paling benar kan Allah kan. Nah paling banter kita akan mencari titik temunya saja. Ya. Apa titik temu agama-agama? Titik temunya adalah mengajarkan kebaikan, ya kan? Semua agama mengajarkan kebaikan. Ya wes, itu aja. Paling dasar sekali itu. Artinya kalau ada satu agama yang diajarkan keburukan, itu kita lawan dari manapun asalnya. Gitu kan? Itu yang paling dasar. Karena itu yang paling prinsipil daripada perbedaan-perbedaan. Kayak Islam kan banyak ya. Berbagai hal. Kalau kita sudah sampai ke taraf ukhuwah Islamiyah, itu kan pasti cuman apa? Percaya masih syahadat nggak kan gitu kan? Ya, itu aja. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau udah itu udah ya. Kan gitu kan? Padahal kan sono-sononya bisa kemana-mana itu, ya kan? Termasuk kayak misalnya Ahmadiyah, mana saya baca itu kan? Ahmadiyah kemana? Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dipersoalkan itu kan? Emangnya ada bagaimana dengan Mirza Garam? Udahlah, sejauh mereka masih asyhadu alla ilaha illallah, ya minimal itu, ya kan? Paling minimal itu nih, asyhadu alla ilaha illallah lah gitu. Ya, kan ada hadisnya ya. Mangkola la ilaha illallah dahulal jannah. Itu kan? Itu kan itu paling gampang gitu. Caranya gitu, Mas. Jadi ketika ada konflik, dispute gitu, maka yang perlu kita cari adalah titik temu. Dan titik temu itu pasti jauh lebih substansial. Jauh lebih esensial. Lebih hakiki. Dan kalau kita sampai ke hakikat, itu perbedaan itu tawar semua. Tawar semuanya. Cukup ya? Oke, terima kasih untuk malam ini.
minggu depan kita masih tetap bahas tentang logika insya Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.